Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu di Mapel Bimbingan Konseling. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang memilih pekerjaan yang menyenangkan. Nah, bagaimana, menarik bukan untuk temanya? Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel YouTube Kreatif SMK Musik. Baik, langsung saja ya. Untuk materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan pengertian dari berkarir. Nah, apa itu berkarir? Berkarir adalah keinginan semua orang, terutama bagi Anda atau anak-anak semua yang baru saja menamatkan pendidikan di bangku sekolah. Nah, buat kalian semua yang ingin berkarir atau bekerja di sebuah perusahaan, pastikan bahwa karir yang kamu pilih itu memang tepat. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih tips untuk memilih karir yang menyenangkan. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama itu dapat mengenali kemampuan dan bakat. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai bakat dan kemampuannya masing-masing. Hal pertama yang harus dilakukan agar mendapatkan karir yang tepat adalah dengan mengenali bakat dan kemampuannya. Misalkan bakatnya itu apa? Misalkan di bidang teknik kendaraan ringan, mengotak-ngatik mobil, bekerja di perusahaan otomotif, atau di jurusan perhotelan. Minatnya di perhotelan, memilih pekerjaan yang sesuai bidangnya. Itu ya. Untuk yang selanjutnya itu kenali lebih dalam pribadimu. Nah, tentu saja pribadi kamu dan pribadi orang lain itu berbeda. Ada yang mudah beradaptasi, ada yang tidak mudah beradaptasi. Nah, ada juga tipe orang yang terbuka, ada yang tipe orang itu tertutup. Nah, dalam hal ini kamu itu harus mengetahui karakteristik dan kepribadianmu. Kalau misalkan kamu sudah tahu siapa dirimu, maka insya Allah kalian semua akan lebih mudah untuk memilih karir sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan keinginannya. Ada lagi nih yang ketiga ya. Yang ketiga itu jangan ragu meminta pendapat orang terdekat. Nah, kadang-kadang mengenali diri sendiri itu memang sulit. Nah, untuk itu kalian semua perlu bantuan orang lain. Minta saran atau pendapat kepada orang-orang terdekatmu. Seperti keluarga, sahabat, pasangan, atau siapa saja yang bisa kalian terpercaya. Ceritakanlah kepada mereka, mereka pasti akan membantu memberi saran yang terbaik untuk kemajuan karir kalian. Nah, ada lagi nih untuk praktek lapangan juga bisa tips memilih karir yang menyenangkan. Bisa dengan prakrin itu jadi kan sudah turun langsung di lapangan, jadi anak-anak semua itu lebih mudah untuk menentukan pekerjaan yang akan datang. Gitu ya anak-anak ya, itu tips memilih karir yang menyenangkan. Untuk selanjutnya aspek memilih pekerjaan yang tepat. Nah, apa saja itu aspeknya? Itu yang pertama ada minat dan bakat. Untuk yang kedua ada level perusahaannya. Level perusahaannya itu bagaimana, apakah perusahaan tersebut itu besar atau perusahaan kecil, itu sesuai dengan level pekerjaan tersebut. Nah, untuk kesempatan berkembang itu yang ketiga. Kesempatan berkembang itu di sini sesuai sama saja dengan kesempatan karir di perusahaan itu. Karir di perusahaan tersebut itu seperti apa? Apakah mudah berkembang atau stuck di jabatan itu saja? Nah, kalau misalkan mudah berkembang atau cepat untuk menaik jabatan, itu merupakan aspek yang tepat. Nah,
Yang keempat itu bisa dengan rekan kerja. Nah, rekan kerjanya itu seperti apa? Itu kan seperti yang tadi Ibu jelaskan, itu setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, sama juga ini dengan rekan kerja kalian besok. Kalau misalkan kalian sudah bekerja, itu karakternya memang berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya bisa dengan lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaannya apakah itu di dalam ruangan atau di lapangan, itu aspek pekerjaan yang tepat. Bisa juga dengan gaji yang sesuai. Kalau misalkan gaji sesuai dengan keinginan, itu lebih bagus ya. Itu bisa menjadi aspek memilih pekerjaan yang tepat. Yang selanjutnya itu hal penting dalam memilih pekerjaan. Hal pentingnya itu apa saja? Di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu memilih pekerjaan yang tepat dapat menentukan seseorang akan diterima atau tidaknya dalam pekerjaan. Nah, untuk yang kedua itu memilih pekerjaan akan menentukan seseorang dapat sukses atau gagal dalam pekerjaannya. Gitu ya. Untuk yang ketiga, memilih pekerjaan akan menentukan seseorang dapat menikmati pekerjaannya atau tidak. Nah, untuk yang terakhir itu memilih pekerjaan dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan yang dimiliki seseorang. Nah, itu hal yang terpenting dalam memilih pekerjaan. Nah, Ibu berharap anak-anak semuanya kelak mendapat pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat. Gitu ya. Kalau misalkan di bidang perhotelan atau di bidang otomotif mobil, itu sesuai dengan jurusannya gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan jurusannya, itu tidak apa-apa, yang penting anak-anak semuanya happy untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu ya anak-anak semuanya ya. Barangkali ada yang ditanyakan, bisa langsung saja menghubungi Ibu, atau ada yang dikonsultasikan bisa juga menghubungi Ibu, bisa japri atau menemui Ibu langsung di kantor gitu ya anak-anak semuanya. Ibu akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut ke minggu depan dengan materi yang sama. Dirangkum 3 baris ya. Nanti dituliskan nama dan nomor absen di kolom komentar. Baik, Ibu akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.